Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu video berikut ini. Perubahan gaya hidup dan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang sangat signifikan menjadikan makanan siap saji menjadi sebuah tren yang tidak terelakkan, dan fast food menjadi salah satu makanan yang paling digemari. Fast food yang higienis, sehat, bergizi dan digemari menjadi incaran masyarakat kekinian. Dengan dasar itulah Tom Burger Group sebagai produsen makanan dengan berbagai produk olahan seperti aneka roti, pizza, dan frozen food. Oke, dan sanak dan TV pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Beliau sudah bersedia duduk di samping saya, abang kita, Abang Tommy Manbayu, betul sekali Bang ya? Betul. Oke. Beliau ini pengusaha burger yang sudah terkenal di mana-mana ya. Begitulah Bang ya. Oke, benar. Ini saya panggil Abang ya. Siap. Bapak, Abang, bebas. Om apa nih ya? Abang aja lah. Abang aja lah. Kita ya, kan biar seumuran dah boy. seumuran. Biar kita makin akrab Bang ya. Iya. Oke. Kita langsung saja ini kita kupas tuntas tentang burger yang ternyata bikin geger ya. Oke, ini beliau sangat menjiwai sekali dengan usahanya, buktinya sederhana sekali buktinya teaser yang beliau pakai ini ya. Tom Burger ya. Oke, founder owner Tom Burger Group. Terus sekali Bang ya. Siap. Oke, kita basa-basi klasik dulu lah Bang ya. Oke, dah Ini boy. sejak kapan ini merintis usaha burger ini Bang? Ceritanya sih waktu masih kuliah nih, dah boy. Saya kan angkatan 99, jurusan manajemen Universitas Andalas. Unan ya? Unan. Jadi di tahun kelima itu di semester 10. Jadi saya tuh kuliahnya sampai 14 semester. Nah, boy. 14 semester 7 ya. tahun ya. Iya, 7 tahun dah boy. Kan masuknya susah dah boy. Ngapain cepat-cepat tamat dah. Ya, ngabisin dulu lah kita ya. Iya, menikmati apa kita ya? Menikmati mahasiswanya. Jadi di tahun ke-5, semester 10 itu mulai jualan burger dari selembar proposal PKM Kewirausahaan. Berarti berasal dari kampus dulu ya? Iya, dari kampus. Program kampus ini ya? Program kampus. Oke. Inspirasinya sih sewaktu kuliah nih saya suka jalan-jalan nih keliling Indonesia dari Aceh sampai Makassar. Jadi terinspirasinya waktu di tahun 2000 saya ke Medan di depan kampus USU waktu itu. Ya, USU ya. USU. Jadi ada ceritanya. Tempat Babe Cabita kuliah itu. Iya, betul. Nah, di situ ada mahasiswa yang jualan burger. Ada punya 3 gerobak kalau nggak salah waktu itu, inspirasinya. Dan dia sudah beli mobil katanya. Wah, udah beli mobil dari 3 gerobak burger gitu. Wah, ini keren nih saya bilang kan. Oh, ada ya anak muda. Terus dan ini burger ternyata bisa dibikin oleh kita orang-orang lokal ya, karena waktu itu kan ya western lah, waktu itu mahal gitu ya. Nah, itu sih awal ceritanya. Itu tahun berapa kemarin? Tadi 2010. Tahun 2000 sih waktu itu. Saya mulainya ya butuh waktu lama nih, dah boy. 4 tahun untuk menguatkan niat itu. 2003 saya ajukan proposalnya, 2004 baru di-approve oleh Dikti ya. Baru dieksekusi ya? Dieksekusi. 2004 gitu. Oke, nah ini Bang, kenapa Abang memilih burger ini? Ini nekat sekali Abang ini. Ini burger ini kalau di lidah
masyarakat Minang ya. Kubu kabupaten ini asing ya, Bang. Yang terkenal tuh Pangek Cubada ya, rendang ya. Rendang ya. Bika, surabi. Iya. Ini abang di burger ini abang sok-sok ke Eropa-Eropaan Iya, ya. ke barat-baratan Ke ya. barat-baratan. Hamburger itu kan dari makanan dari Hamburg, Oh iya. Jerman ya. Iya. Yang dibawa imigran ke Amerika. Ini abang sok-sokan ke barat-baratan ini. Kenapa ini? Karena memang kita orang Sumatera Barat kan, ada Barat, ya. Ya, saya pun tinggalnya di Payakumbuh Barat waktu itu kan. Payakumbuh Barat ya. Jadi ke barat-baratan lah sedikit kan. Oke. Ya, pertama ya karena saya ini ya, Daba ya. Saya suka kuliner ya, terbayang lah dari Oke. badannya ya. Terbayang sekali Senang. ya. Saya yang belum, suka ya. suka kulineran, suka apa gitu. Dan ini menariknya burger ini bisa diterima oleh anak-anak muda, Ya milenial ya. milenial waktu itu, dan juga ini supply-nya belum ada gitu loh. Akhirnya ini menarik dan saya suka belinya ya. Abang juga tertarik. Oh awalnya abang suka. Iya, Oke, suka makan burger ya? atau waktu itu di Padang itu kan ceritanya mulai di Padang ya. Sandwich itu sandwich ya waktu itu. Ya belum ada yang pakai daging dan terus rotinya apa semacamnya saya bisa di-upgrade loh gitu. Saya melihat ada peluang di sana gitu. Ada peluang. Ada peluang dan itu yang jualan itu di mana-mana yang jualan sandwich itu laku gitu loh. Waktu itu. Loh, Oke. artinya lidah orang Sumbar Fleksibel ya. fleksibel dan apa namanya bisa menerima sesuatu yang baru ya gitu. Oke. Saya teringat waktu saya masih SMP SMA ya umur berapa ya, umur 15-an tahun waktu 15-an itu tahun lah ya. kan waktu itu juga mie ayam ini barang baru nih Ya, mie ayam benar sekali. mie ayam sampai karena saking sukanya saya dengan mie ayam tuh bisa ngabisin 3 porsi per sekali duduk gitu kan. Oke, mie ayam itu adik kakak sama pangsit waktu itu ya. Iya, betul, pangsit ya. Keren orang nyebutnya. Kita lebih pangsit ya. orang awak lebih cenderung ngomongnya pangsit ya. Padahal itu mie ayam. Betul, mie ayam. Nah, Oke. itu jadi saya lihat wah, ini sangat menarik nih ternyata gitu ya. Terus nah karena di proposalnya makanya saya menulis proposalnya gitu. Terus ya terpaksa juga sih dipaksa oleh keadaan dan Terpaksa dari keadaan gimana ini bang? Tidak Ya. ada lagi biaya ditransfer dari rumah untuk kuliah gimana ini? Oh, kalau untuk itu sih saya udah biasa mandiri ya. Oke. Udah boya dari kuliah udah biasa bisa sendiri jualan sih waktu itu. Apa namanya? Ya misalnya sewaktu dengan satu gerobak burger kan tahun 2000 mulainya di 2004 6 bulan setelah itu saya nikah nih dengan seorang mahasiswi juga di IAIN namanya Yezi Fitriana dan Yang di Lubuk Batingko. iya, yang di Lubuk Batingko. Dan nanti mudah-mudahan nih Denai TV nih bisa bikin apa namanya video atau Boleh, apa boleh. ya. Kita atur aja nanti ya. Film ya, bikin film kita nanti ya. Dokumenter ya. Ceritanya mungkin ya kisah cinta di gerobak burger lah gitu ya. Oh gitu ceritanya sampai ke sana ya. Dengan satu gerobak burger nikah gitu ya. Berarti istri abang ini penikmat burger juga. Ya setelah nikah sih. Setelah nikah. Setelah ya? nikah. Atau pura-pura menikmati burger untuk PDKT Iya. ke abang. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Oke, ini bang, ini menarik ya. Jarang-jarang loh. Nah ini abang belajar burgernya gimana ini ceritanya? Cara membuat burger. Nggak ada bang, karena udah baik. Saya ini memang suka dan kalau masak-masak emang hobi juga sih. Oh masak juga hobi, oke kuliner ya. Hobi kulineran juga the power of kepepet ya. Tersasa. Kepepet. Oke. De keadaan gitu kan pada waktu SMA itu papa saya sering masuk rumah sakit jadi yang nungguin ibu saya terus ya masak siapa kakak saya semuanya udah pada kuliah nih di Padang oke. macam jadi wah sepaksa dong saya yang masak jadi diajarin kasih minta tutorial ke ibu masak ini gimana caranya. Wah, nanti saya praktek di rumah bawa ini ini kurang perbaiki lagi besoknya ini semacam bikin gulai macam gitu kan.
Akhirnya ya ternyata wah enak loh kalau masak gitu ya. Terbawa suasana. Terbawa Karena suasana asik gitu ya. keterpaksaan. Akhirnya ya misalnya saya bisa begitu saya lihat orang jual apa sih unik susahnya bikin burger gitu lah. Iya. Cuman manasin doang gitu kan ternyata. Udah saya lihatin. Jadi ilmunya nih kebayang boy, ya, saya ini. ATM nih. Ambil amati tiru modifikasi dikit. Oke. Gitu kan. Yakin. Nah, jadi ketika lihat orang jualan sandwich, ya yang saya amati yang saya modifikasi, oh, dia belum punya daging dan belum ada mayones. Dua itu Dua itu yang saya kembangkan gitu loh. Nah, itu yang Abang ambil ya. Iya, ya, Dengan iya. sering membeli burger ya, Abang maling sebenarnya. Maling ilmu ya. Oke. Nah, berarti dari keluarga sendiri nih Bang ya, ini mendukung nih. Apa ada yang matahin sebelumnya atau malah yang sini apain sih usaha kayak gini? Oh ya. Awal-awalnya ini. Rata-rata sih banyak yang toxic people sih di sekitar kita ya. Saya bilang toxic people itu ya mata-matahin lah. Lah galih angko ya, roti panggang sih gitu kan. Macam-macam lah gitu kan. Oke. Terus ketika kita mulai bikin roti sendiri, saya bilang ini kalau di Payakumbuh dan 50 kota kan biasanya industri kecil itu nggak pernah dia bilang ini nggak pernah dia bilang pabrik. Saya udah bilang pabrik. Orang kita biasanya kan manggilnya bengke, bengke kerupuk, bengke roti, apa semacam. Saya nggak, dengan satu mesin kecil waktu itu bikin roti, saya udah bilang, alhamdulillah kita udah punya pabrik. Wah, pede sekali ya Bang ya. kurang ajar Bang. kurang ajar nih Boy. Akhirnya dimaki-maki sama orang, ya. Apa nih? Kalau pabrik itu ya katanya. Ya dari sini sampai ke sana 1 kilo konveyornya itu nama pabriknya. Kebayang ya, yang di Ciledug, yang di Tangerang itu yang pabrik ya. Iya betul. Dan juga karena misalnya kan banyak tuh yang di sekitaran saya itu yang kerja di luar dia bilangnya pabrik kayak di Batam misalnya katanya kan. Itu tuh ceritanya luar akhirnya biasa. Orang yang ngomong-ngomong seperti itu minta kerjaan gak Bang? Alhamdulillah. Dan ya uniknya Boy, ya kalau kita dengerin orang-orang itu ya kita nggak maju-maju. Nggak lah. Toh, ya saya bilang ke diri saya dan keluarga ya bodo amat gitu lah. Iya. Emang kalau kita lagi susah, kalaupun kita lagi maju, kita nggak ngerepotin dia, enggak. Iya, lagian jalan ke surga kan bukan lewat depan rumahnya. Ya? Iya betul. Ya kalau dinegarin semua, apapun kata orang, kalau di hati ini sudah banyak ulat-ulatnya, ya semuanya salah aja kan. Betul deh. Abang ngasih sembako juga salah ya, ngasih donasi salah ya, kalau ya didoktrin salah ya salah ya. Betul kan Bang? Iya. Oke, pertama sekali buka galerinya. Galeri apa nih nama? Kedai, workshop atau gimana nih? Apa ya, saya lebih prefernya kayak outlet kali ya. ya? Outletnya itu di dalam kampus. Di dalam kampus? Kampus Unan Limau Manis Padang. Oke, nah yang di Payakumbuh ini? Ini udah di tahun ke berapa ya? 2013 atau 2014 gitu. Sekitar itulah ya. Iya. Ini saat masa-masa transisi ini ya, pemerintahan ini ya. Iya. Pemilu ini ya. Betul. Oke, nah Bang, masyarakat juga pengen tahu nih. Ini sudah berapa banyak nih outlet yang Abang miliki dari burger ini? Apakah cuma satu itu aja? Jadi dan ceritanya cukup panjang. Awalnya dari Padang, kenapa pindah ke Payakumbuh ya? Karena waktu itu ada 20 outlet di Padang, 20 outlet. Karena kan awalnya belum belum ada bikin roti, bikin daging baru mulai. Tapi dengan cara kayak bikin cetak kue lah waktu itu ya, dikukus. Ya sangat sederhana sekali. Terus di tahun 2007 itu outlet pada rontok semua gitu kan. Ya ibaratnya bangkrut, tsunami kebangkrutan pertama lah gitu ya. Akhirnya
Terus ada pasar pembukuan nih di sini di Payakumbuh waktu itu. Nah, ikut itu, alhamdulillah cukup ramai. Di pertengahan udah terkumpul sedikit uang untuk beli mesin yang kita bilang pabrik tadi. Pabrik tadi ya. Itu kita keluarkan pabrik. Okay. Karena rencananya mau mesin dengan ada satu mesin itu untuk bikin roti, saya pengennya ya kembali ke Padang lagi. Tapi sayangnya karena udah beberapa bulan ini di rumah dan udah dapat chemistry dengan keluarga semua, keluarga support, artinya keluarga istri turun bantu sampai mertua saya bantuin itu bikin roti itu kan, ya dibanting-banting itu. Caranya ya kalau udah penasaran belajar di mana ya nggak ada gitu. Kalau waktu itu kan ya untuk googling juga harus ke warnet dulu kan, jauh. Ya, searching dulu ya. Terus lama kan. Terus buku-buku juga sangat sederhana sekali. Jadi ya dengan satu karung tepung selesai, ya baru bisa sekedar bikin roti, itu udah bangga banget. Oke, nah ini Bang, sampai sejauh ini pengembangan dari burger ini gimana? Apakah cuma burger saja yang Abang bikin dari dulu sampai sekarang atau ada perkembangan yang lainnya? Tapi jangan dijawab dulu Bang. Kita break dulu sejenak. Sip. Oke, pemirsa Ataki dan sanak dan TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Bang Tom Burger ya, lebih terkenalnya Bang Tom Burger ya. Bukan Bang Tommy Manbayu ya. Oke Bang, ini pertanyaan di segmen 1 tadi belum sempat Bang jawab ya. Sampai sejauh ini burger ini apakah hanya burger atau ada perkembangan lainnya yang Abang tambah fitur-fiturnya lah, ranting-rantingnya lah, segala macam, ibarat partai ini ada ormasnya ini. Oh sudah lah. Ada kelompoknya ini ya buat aduh, takut saya ini bicara partai ini dah boy. Bikin aja lah Bang. Jadi apa namanya sekarang udah dengan perkembangannya kita memilih mau fokusnya di outlet, mengembangkan outlet atau pabrikasi gitu ya. Akhirnya kita milih ke industrinya. Industrinya. Jadi yang kita kembangkan di tempat kita sekarang ini itu industrinya. Industri ya. Berarti jadi penyuplai jadinya. Penyuplai. Okay. Jadi outlet itu yang ada beberapa buah itu disuplai dari pabriknya Tom Burger gitu ya. Ya namanya ya masih Tom Burger. Kenapa Tom Burger ya? Basicnya dari situ ya. Nah ini kenapa namanya Tom Burger Bang? Kalau kuliner, makanan yang saya tahu lebih identik dengan nama perempuan. Iya. Ini Abang pede sekali Abang memakai nama Abang sendiri ya. Tom Burger. Oh iya, tadi satu yang belum saya ceritakan di awal itu namanya belum Tom Burger. Oh belum, oke. Namanya adalah Burma waktu itu kan di kampus nih. Jadi ya burger mahasiswa gitu loh. Oke, saya kira ini negara yang lagi berkecamuk nih ya. Iya. Myanmar ya. Burma dulunya ya. Oke. Nanti dikudeta lagi ya. Oke, lanjut Bang. Nah, begitu program ini habis, ya saya diusir dari kampus, saya ceritanya waktu itu ya. Terus ketika mau buka di luar ya nggak worth it lagi lah dengan itu. Jadi kan saya udah nikah tuh waktu itu, baru nikah, diskusi, wah gimana nih mau nukar, nah, ini enak nih kan dengan kalau udah meskipun mahasiswa udah nikah, kan diskusinya bisa dengan pasangan gitu. Ya, oke. Akhirnya kenapa terinspirasi dengan Tom Burger di tahun tersebut itu udah boy, itu kan lagi trennya film Tom and Jerry itu. Oke. Terus nama kita pas nih Tommy kan, nama Tom and Jerry. Udah Tom aja gimana? Ya udah coba pakai Tom Burger gitu lah. Makanya logo Tom Burger di awal itu dirancang oleh istri saya Ezi, agak meniru versi-versi awal dari Tom and Jerry. Jerry nggak dipakai ya, agak petak-petak gitu kan. Gitu sih. Bang, saya penikmat sinemasi Iya, betul. Ya. Gitu sih apanya. Di tahun 2016 baru kita rebranding logo menjadi logo kayak sekarang ini gitu loh. Oke. Berarti memang Abang yakin ya dengan, dan istri juga yakin ya dengan nama Tom ini ya. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang
Tom ini tetap berdiri tangguh. Iya, betul. Amin. Dalam Amin. suasana pandemi gimana, Bang? Aduh, luar Nggak biasa. apa-apa lah. Tapi jangan nangis ya, Bang ya. Pandemi ini ya mengajarkan kita banyak hal nih, Boy. Dan seperti saya bilang di awal, memang basic kita adalah offline dan sekolah, kampus, tempat wisata, event-event itu semua basis kita. Basis Abang menyuplai burger ke sana atau Abang mengisi materi ini? Oh belum, ini masih materinya ini belum ngisi materi. Apa namanya jualan. Jadi Jualan mitra, dulu ya? mitra-mitra kita itu di sana, baik outlet kita hotel-hotel kita juga dari sana awalnya gitu loh. Oh gitu. Jadi semuanya berbasiskan offline ya. Offline ya. Sementara Ini ya. di 2020 Maret itu Maret ya. Maret 2020 saya masih ingat tuh Boy, karena ini ya langsung omset kita misalnya dari 100% itu terjun tuki tuh. Akhirnya tertilantang lah kita kan. Ya. Baratnya bisa dikatakan 90% omset kita hilang. Maret itu benar-benar zaman bulan yang sangat menyedihkan. Saya nangis waktu itu. Dinonaktifkan sebagai ungkapan wascam gara-gara Covid. Curcol nih Boy. Oke. Nah, di 2000 saya kan juga banyak tergabung di banyak komunitas ya. Nah, ini. Misalnya komunitas bisnis tangan di atas. Tangan di atas, kan TDA ya. Ya TDA. Jadi presidennya Mas Doni Krispriyono waktu itu bilang, teman-teman coba lihat lagi saldonya. Kalau kondisi ini belum ada satupun rumusan untuk bisa keluar dari krisis ini. Krisis ini belum tahu sampai kapan Ya, dan apa betul. semacam gitu kan. Dia bilang, lihat lagi saldonya berapa. Kalau seandainya pandemi ini makin parah, lockdown, itu kita bisa hidup sampai berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun katanya. Oke. Aduh, saya bingung kan. Aduh, apakah semengeri itukah kondisinya ya? Akhirnya saya bilang ke tim saya itu kan, ini kalau nih kondisi ini diperparah, kita perusahaan nggak kuat nih bayar gaji atau upah, lebih banyak upah lah di tempat saya gitu Iya, ya. Bayar upah atau gaji teman-teman ya. Kalau ini ya terpaksa dirumahkan kah atau apalah gitu kan. Saya nggak tega, tapi saya harus bilang itu kan realitasnya. Kita langsung kehilangan itu dari sekolah, nggak ada, tempat wisata tutup gitu. Akhirnya saya dan istri, apa sih produk kita yang bisa kita jual, yang bisa ini kan kita tunggu-tunggu yang ini. bisa kita create untuk membantu, ya setidaknya jangan mem-PHK teman-teman ini lah. Ya. Gitu. Akhirnya ada satu produk itu namanya abon bayi Tomes. Itu Abon bayi? Abon bayi untuk bayi. Sapi atau ayam yang dihaluskan untuk MPASI anak-anak. Kalau di rendang tuh rendang runti ya itu Bang. Iya. Nah, tapi ini fokus ke ini kan untuk bayi kan. Untuk bayi ya. Jadi untuk makan nasi bayi yang umur 8 bulan. Ya. Yang udah baru mulai makan nasi. Nah, itu sih ada boy apanya. Kita karena udah beberapa bulan diluncurkan secara offline waktu itu dan progresnya tidak bagus, jadi kita agak susah juga ya jualan abon nih waktu itu ya. Tapi dengan kondisi ini kita cuman punya produk itu dan biasanya kita ada iklan produk paket kemitraan lah atau gerobak Chase lah ya. Gerobak Chase. Ya, bukan franchise nih boy. Gerobak Chase lah kan. Ada paket kemitraan, bla bla segala macam. Terus begitu pandemi, ya nggak ada orang yang mau buka outlet baru dong gitu. Malah outlet yang ada nih pada tumbang semua gitu. Pada tumbang ya. Ya, terus abon bayi inilah kita create ya, saya dan istri mati-matian tuh belajar ngulik-ngulik dashboard buat iklan di Facebook, IG dan segala macamnya, belajar nulis-nulis copywritingnya, masang iklan, foto, video, segala macamnya lah, tetek bengeknya yang sangat ribet sekali, tapi harus makanya saya sebelum kadang sampai pagi gitu ya, dipaksa, kalau enggak ya
Ya, mungkin nggak ketemu lah, ya. Udah tutup buku mungkin semua ya, burger gitu kan. Udah tinggal kenangan gitu ya. Oke. Ya, saking parahnya kondisinya waktu itu. Akhirnya pelan-pelan bisa dengan segala apa, tidak gampang tapi alhamdulillah bisa kita lalui kondisi-kondisi yang COVID periode awal ya gitu. Iya, periode Di awal, ya. tahun 2020 deh. Alhamdulillah Maret itu ya. tidak banyak yang di PHK jadinya gitu. Tapi ada ya. Ada. Oke, kalau sekarang gimana Bang? Ini COVID udah agak melandai ini. Iya, justru PPKM yang berjilid-jilid ini kita harapkan agak melandai atau Ya. lebih bersabar lah. Ternyata penutupan dan ya sebelum 2020 itu COVID periode awal itu tetap tidak, tempat wisata juga nggak buka sampai sekarang. Kita nggak bisa jualan juga di sana. Sekolah kan buka, cuma 3 jam. Terus orang jajan kapan? Coba. Iya ya. Nggak jajan juga gitu loh. Jadi juga di rumah aja ini ya. Ujung-ujungnya di rumah. Berubah, semuanya berubah ternyata. Dan ya itu memaksa kita, apalagi ya setelah ini apa nih? Jadi ganti-ganti strategi. Ganti-ganti strategi. Iya. Oke, ini saya tertarik dengan PPKM tadi ya, yang akhirnya memanglah situasi yang seperti itu ya, gimana lagi ini ya, yang namanya aturan PPKM kan dari pemerintah, dari negara. Nah ini abang sebagai founder, owner dari Tom Burger, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah atau dinas-dinas terkait untuk usaha abang ini, atau abang aja yang memberikan ini ceritanya? Ya alhamdulillah kita dengan pihak-pihak terkait sih selalu menjadi partner ya, mitra untuk saling support gitu ya. Tapi ya kalau berhubungan dengan instansi-instansi terkait nih saya lebih banyak jemput bola sih gitu. Jadi harus kita yang gigih gitu. Jadi awal-awal kita berdiri di Maplo Kota ya, saya samperin satu-satu pihak yang terkait gitu loh. Mulai dari dinas perindustrian, dinas-dinas UMKM, koperasi dan lain segala macam. Nah itu ya, kita. Jadi saya bilang, Pak, kita nih baru di 50 kota baru buka usaha ini, tolong bantu, tolong bina kami. Jadi dan nomor HP saya standby. Jadi begitu ada, kadang di 50 kota khususnya itu kan dinas-dinas itu kan binaannya terlalu banyak. Ya, jadi ini Bang, luas nih. nggak bisa dikunjungin satu-satu oleh dinas-dinas tersebut ya. Jadi makanya saya biasanya kan telepon lah waktu itu, zamannya belum WA ya. Iya, belum. Telepon, ini ada pelatihan nih, mau nggak? Siap, gitu aja, ikut pelatihan macam gitu kan. Akhirnya kayak itu kita belajar, ternyata kita masih di level mana nih, usaha kita masih gini. Pelan-pelan. Kelasnya ya. Kelasnya harus di upgrade-nya apa? Misalnya tentang daging tadi kan, saya kan jualannya di gerobak ya, masih boleh lah beli daging di pasar ibu, pasar tradisional, bikin terus nanti jual di outlet boleh. Tapi kalau kita mau kirim keluar daerah itu beda lagi ceritanya. Harus lagi. MD gitu kan. Oke, beda konsep nih ya. Nggak bisa PRT aja. MD itu apa sih? Ya nggak ngerti. Ini boleh POM. Terus caranya apa? Harus giling sendiri. Allahu Akbar. Ribet sebenarnya ya. Dan itu mahal ada boy waktu itu. Jadi saya sembari banyak tuh teman-teman saya yang nonton di DNA TV itu, yang teman-teman saya di Pasar Ibu dulu. Ya jadi ceritanya sambil bertahun-tahun saya di Pasar Ibu giling, di penggilingan bakso. Semuanya udah saya apain tuh. Teman-teman saya semua tuh di sana. Jadi sembari doa, giling sana kan. Potong daging apa semacam. Kalau teman-teman mungkin nggak cuci dagingnya, kalau saya cuci waktu itu ya. Oke. Ya ayam ya. Kalau daging kalau agak gimana dagingnya ya saya cuci. Teman-teman lain nggak kadang ya. Kalau saya kita cuci dulu sambil doa, ya Allah, bisalah suatu saat punya penggilingan sendiri yang lebih hygiene apa semacam gitu ya. Oke. Nah gitu, ini Bang. Ceritanya. Dari tadi kan kita berbicara tentang burger dari sejarah abang ini ya. Iya. Sekarang outlet ya. Iya. Nah ini Bang, sebagai saya menganggap abang ini pengusaha milenial ini ya. Menginspirasi banyak orang ya dengan kuliner yang
sebenarnya dalam tanda kutip tidak lazim untuk lidah masyarakat Minang. Nah, apa yang sudah abang dapatkan dari usaha burger ini? Kan naluri ini ya, pemikiran awamnya gini ya. Kalau memang itu usahanya, apa sih yang sudah didapatkan? Pasti itu pertanyaannya ya. Iya. Nah, apa yang sudah abang dapatkan selama ini dari usaha abang? Tapi jangan dijawab dulu ya. Ah, siap. Kita break dulu sejenak. Oke, dan sana ada TV pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Abang kita Tom. Kita bincang-bincang lagi ya Bang ya. Oke, Ini di segmen lanjut. 2 tadi. Ini pertanyaan yang klasik ini ya. Pertanyaan di segmen 2 akhir tadi ya. Apa yang sudah Abang dapatkan dari burger ini? Ya, apa ya? Aduh, berat juga nih pertanyaan Boy ya. Ya nggak berat kok Bang. Kita bawa ringan aja. Ini ingatan masyarakat pasti materi ini. Tapi saya pengen sisi lain dari yang Abang dapatkan. Ya. Ya, banyak kepuasan batin ya, yang dari segi yang dengan kita berbisnis ini, dan kami saya dan istri merancang ini memang apa namanya, karena basic kami itu sama-sama aktivis nih, ada Boy, aktivis belajar Islam Indonesia awalnya, jadi Yang bikin lama di kampus ini ya. dan biasanya kan kalau teman-teman aktivis ya banyak lari ke politik, Ya, jadi semacamnya. Kalau saya sih melihat ini ya jalan juang kami nextnya ini sih Kuliner. ya apa namanya di bidang ekonomi. Oke. Dan bisa membantu banyak orang jualan di depan rumah. Jadi banyak juga yang beli roti nih, ada Boy, ya jualan di depan rumah. Kalau yang ada duit sedikit, yang kadang ngambil paket kemitraan. Kalau enggak ya juga bisa boleh lah beli beberapa produk kita untuk jualan di depan rumah, di depan sekolah, atau rumahnya depan masjid, ya jualan. Gitu. Betul sekali ya. Kadang pedagang kagetan kayak bulan Ramadan nih banyak pedagang kagetan nih, Boy. Jadi jualan macam-macam lah gitu kan. Hanya selama bulan Ramadan sampai ini, dan itu biasanya banyak gitu. Ini ya sangat menyenangkan sekali kan. Kita ingat suatu saya di awal itu susah nyari roti, itu susah banget. Oke. Susahnya di mana ini, Bang? Susah mencari roti untuk jualan itu. Yang khusus untuk burger. Untuk burger itu. Nah, fokus. Biasanya kan kalau pabrik roti itu yang dijadikan roti untuk sandwich itu adalah roti yang manis yang belum dikasih selai atau belum diisi segala macam, itu yang dijadikan untuk burger. Tapi basicnya udah manis, jadi gulanya udah banyak gitu kan. Sementara kalau kita fokusnya memang adalah yaudah kita fokus adalah ke supplier bahan bakunya gitu loh. Jadi rotinya dibikin khusus, tidak manis, memang pakai gula sih tapi tidak rasanya tidak manis. Jadi khusus untuk teman-teman jualan sih fokusnya gitu loh. Nah, ini kembali lagi ini. Kalau untuk capaian secara pencapaian. ada alhamdulillah sih udah ada 2 nih, ada Boy, kesempatan mendapat piala dari presiden di 2017 ya. Oke, ini keren ya. 2 piala ini ya. Berarti berbeda ini ya. Beda kategori ya. Kategori. Pertama itu dari Kementerian Perindustrian. Kategori penerapan quality control terhadap produk di Tom Burger itu selama 2 tahun berturut-turut. Dari beberapa tahun sebelumnya dinilai oleh dari itu efek dari ini tadi ada Boy. Saya sowan ke dinas-dinas tersebut, ketemu banyak orang-orang hebat di pemerintahan. Saya minta bantu, Pak, ini saya apa adanya, tolong bantu saya. Nah, kita terbuka ikut pelatihannya secara kontinu. Kemudian mengantarkan kita ke istana mendapatkan piala presiden waktu itu. Terus beberapa bulan berikutnya dari Kementerian Tenaga Kerja. Tenaga kerja berarti hubungannya tenaga kerja ya? Iya, kita sudah berkontribusi pada negara untuk membuka lapangan kerja bagi banyak orang ya. Mulai dari dengan gerobak-gerobakan kita, gerobak chase kita, yang menyerak-nyerak gitu. Terus juga ada satu
karyawan kita yang disabilitas, namanya oke. Yanti. Berkebutuhan khusus ini ya? Berkebutuhan khusus dia. Perempuan ya? Perempuan dia kakinya nggak bisa, dia punya kaki tapi tidak bisa normal berjalan dengan biasa. Jadi dia ke pabrik itu harus dibantu oleh saudaranya di Bopong, dan kita sediakan meja khusus buat dia. Jadi dia berputar-putar di sekitar meja itu. Aduh. Bagian packaging roti. Ini keren Alhamdulillah sekali, udah 12 tahun nih, Boy. Sudah 12 tahun. 12 tahun ini dia ya? bekerja di Tom Burger. Ini keren sekali ini ya. Penuh inspiratif ini. Oke. Mungkin perlu juga nih nanti udah Boy ajak podcast di sini. Boleh Bang, kalau bersedia Abang nanti Yantinya juga Yanti ya namanya. Yanti, ya. Bolehlah kita bawa ke sini ya. Siap. Oke, itu 2 ya. Nah, ini secara personal lagi Bang ya, atau secara grup burger ini. Sejauh ini sudah ada kerjasama orang yang mengajak kerjasama dengan Tom Burger ini Bang? Nah, ini satu lagi ya, sisi lain dari bisnis ini, alhamdulillah banyak pihak-pihak eksternal yang bisa kerjasama dengan kita, mulai dari kampus, pesantren-pesantren. Oke. Misalnya pertama itu kita mengadakan industri edukasi. Edukasi ya? Jadi misal dari TK, SD sampai perguruan tinggi yang mau berkunjung ke Tom Burger itu kita persilakan, kita buka. Nanti kita lihatkan, kita ada rute khususnya nih untuk pengunjung yang mau belajar nih, Boy. Jadi ada rute ya, khususnya kayak taman wisata ya? Jadi kita bikinkan supaya tidak mengganggu proses produksi juga ya. Iya. Ada kasih jalannya supaya bisa melihat dari luar aja proses produksi di Tom Burger itu seperti apa, terus yang kita lakukan daily-nya itu seperti apa, pengolahan makanan yang baik dan benar, higienis ini gimana dan ya? standar hygiene-nya, ada ruangan steril itu seperti apa, bisa dilihat loh gitu loh. Nanti diskusi-diskusi. Kalau untuk misalnya anak TK, SD, itu kalau kunjungannya nanti kan ada paket snacknya burger, nanti mereka bikin burger mereka sendiri loh di lokasi. Bikin sendiri, makan sendiri ya? Makan sendiri gitu loh. Tapi kalau untuk ya paling sampai SMP ya kita batasin ya. Kalau dari SMA ke atas sampai kuliah itu lebih banyak diskusi ya. Dan juga motivasi gitu ya. Juga nah itu yang banyak karena basicnya aktivis tadi ya. Oke, jadi seneng aktivis nih ketemu anak muda, menginspirasi. Nah, sejauh ini sampai kemana nih Abang sudah memberikan edukasi ini Bang? Sekarang banyak ada dari beberapa SMK di Sumatera Barat yang sudah kerjasama dengan kita, terus kampus, dan sering diundang juga di pesantren, ada beberapa pesantren yang kita rutin untuk datang ke sana. Udah jadi ustadz pula kita nih di sana jadinya. Jadi ustadz ya, oke. Ustadz Burger ya. Ustadz Tom di sana nama kita kan. Tom Burger ya. Oke Bang, ini ada juga sih pertanyaan, mungkin bolehlah dijawab atau tidak. Biasanya ini orang-orang seperti Abang ini yang diincar ini. Yang diincar ya oleh orang-orang tertentu ini, apalagi tahun 2024 sudah dekat. Ya Allah. Ini ada nggak Bang? Ada yang naik di jalan, ini biasa lah Bang ya, yang naik di jalan. Betul, realitasnya memang seperti itu. Iya, dan kan? Diincar orang-orang seperti ini ya. Di tahun berapa ya yang periode kemarin ya? 2019 ya. 2019 sudah banyak yang nelfon. Nah, namanya juga aktivis kan basicnya senior saya udah pada nelfon kan. Oke, paham. Tom, ini bantu Tom ya, karena istri saya ditelepon. Udah kuota perempuan Tom, waduh luar biasa. Saya bilang no. Untuk sementara no. Ya sampai hari ini no. Dan yang waktu terdekat ini gimana? Aduh berat nih dah boy. Enggak berat. Berat nih pertanyaannya. Saya lebih privatnya fokus ke kuliner restorasi dulu. Sekarang istilahnya membenahi badai COVID ini ya, lumayan berat nih buat saya kan. Jadi makanya ya saya nggak berpikiran kesana kesini dulu lah gitu ya. Jawabannya aman sekali ya. Oke Bang, ini karena
Sudah banyak sekali yang kita perbincangkan dari tadi ya. Ini Bang, terakhir ini, apa sih harapan Abang atau pesan-pesan Abang ini untuk masyarakat atau untuk khususnya milenial lah? Bisa Abang, mungkin yang bisa Abang sampaikan? Boleh lah ya? Iya, Silakan, siap. Bang, kamera Bang. Buat teman-teman milenial ya, saya lihat saya selalu ya cukup concern dengan teman-teman milenial di beberapa komunitas anak-anak muda. Saya juga sering sharing dan di komunitas pelajar Islam Indonesia saya selalu concern untuk membina teman-teman tersebut di Sumatera Barat khususnya gitu ya, juga di Indonesia. Saya selalu menghimbau bahwasanya ayolah teman-teman selalu berpikir kreatif, jangan jadi beban orang tua dong gitu ya. Terus kalau mau para gamer sekalipun kalau Anda memang concern di game ya belajar jualan dong dengan fitur-fitur gamenya. Jangan cuma ngabisin duit orang tua aja gitu loh. Budaya mager dan cuma jadi beban orang tua aja nih kayaknya nggak worth it lagi loh ya. Belajar banyak lah dari saya juga hari ini juga banyak belajar dari TikTok, Instagram, YouTube, dari orang-orang anak-anak muda yang udah punya berkarya dan menghasilkan uang dari karyanya tersebut, nggak jadi beban orang tua lagi ya. Nah itu sih pesan saya buat para anak-anak muda, biar tidak jadi beban ya. Biar setidaknya kalau ini ya Bang ya, kalau menurut saya kalau nggak bisa nambah jangan mengurangi ya. Yes. Ini sedikit lagi, harapan terbesar Abang untuk Tom Burger ini apa Bang? Ya, Mimpi-mimpi yang belum menjadi kenyataan mungkin. Iya, kalau di mimpi-mimpi kita rumuskan menjadi visi besar kita, menjadi perusahaan produsen makanan halal terbesar dunia. Itu sih harapan saya. Allahu alam nih, sampai apakah di sisa umur saya masih bisa capai atau mungkin di generasi kedua atau generasi ketiga gitu ya. Di dunia ya. Iya, makanya ini jalan panjang sih buat kita, Daboy. Dan juga ya kita butuh talent-talent anak-anak muda untuk bergabung di tim kita. Dan ini juga sangat banyak sekali kata Daboy tadi tentang anak muda ya. Dan saya kesulitan hari ini untuk mendapatkan talent-talent itu. Misalnya di salah satu yang mendukung di bagian internet marketing kita, misalnya untuk konten-konten kreator itu saya kesulitan. Oke. Misalnya yang jago copywriting, yang jago sosial media, admin media sosial media sosial atau dan konten kreatornya. Dan misal sekarang ke TikTok dan IG itu kan beda, dua platform yang berbeda dan saling untuk menciptakan kontennya juga berbeda. Konten kreatif ya. Dan itu saya hari ini masih pakai pihak luar. Ya, dan semuanya di Jawa. Di sana. Saya kesulitan dengan teman-teman di lokal ya. Sebenarnya saya pengen Bang, tapi saya terikat di sini menjadi admin media sosial dan TV ya. Aduh. Oke, Bang, makasih sekali sudah hadir di sini. Sama-sama ada Boy. Apa yang Abang inginkan ini ya benar-benar menjadi pengusaha dunia ya. Amin. Benar-benar menjadi kenyataan ya. Saya tertarik dengan kata-kata itu, jangan menjadi lokalistik lagi ya. Yes. Mendunia kita ya. Ini seperti kata almarhum Bahayurdin Yusuf Babibi ya, B.J. Habibie. Yes. Dia tidak pengen juara ada 2, minimal juara 1. Iya, betul. Oke. Terima kasih Bang, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama ada Boy. Oke, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau Abang masih bersedia, bolehlah kita undang lagi ke sini ya. Sangat bersedia sekali. Kita bincang-bincang lagi. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dari bincang-bincang kita bersama narasumber. Ada 4.329 kesimpulan yang dapat saya petik. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata Bang Tom
sebagai owner dan foundernya Tom Burger, yaitu jadi anak muda jangan menjadi beban siapapun. Kalau Anda tidak bisa menambah, jangan mengurangi. Oke, terima kasih Bang. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan pengusaha-pengusaha milenial, khususnya kepada abang kita ini, pengusaha burger yang akan legenda dan menjadi satu-satunya di dunia. Amin. Kita banyak belajar dari beliau, seorang mahasiswa yang ternyata tidak ada jaim-jaimnya dulunya untuk berusaha burger ya. Jangan mager. Usaha burger ternyata bikin geger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.